Teman-teman tahu enggak? Kalau sebagai anak-anak kita punya hak-hak yang harus terpenuhi. Hak untuk bermain, pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan sejumlah hak lainnya harus diberikan untuk anak di seluruh dunia tanpa pengecualian. Tapi masih ada banyak teman kita yang belum terpenuhi haknya sebagai seorang anak. Seperti kisah Haikal, Evan, Amira, dan Lestari. Kisah 4 sahabat ini berdasarkan penelitian di sejumlah desa di Jawa Timur dan NTB. Sebagai anak, kita punya hak untuk mendapat status kebangsaan. Tapi di desa, banyak keluarga kurang mampu yang sulit mengakses pembuatan akta kelahiran atau dokumen kependudukan lain. Pembuatan akta kelahiran sebenarnya relatif mudah. Namun, informasi tentang akses yang mudah ini tidak sampai ke seluruh warga. Beberapa orang pun membayar cukup mahal untuk memakai jasa calo. Padahal, akta kelahiran itu adalah hak dasar sipil anak. Dengan akta, kita bisa mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Juga kesempatan lain untuk meningkatkan kualitas hidup. Walau pendidikan adalah salah satu hak anak yang paling utama, masih ada anak yang sulit mendapat akses pendidikan, seperti teman-teman penyandang disabilitas. Ketidakmampuan fisik dan psikis sering menjadi alasan anak tidak bersekolah. Selain itu, masih banyak teman kita yang harus putus sekolah karena tidak memiliki biaya atau tidak memiliki alat komunikasi belajar daring, terutama sejak pandemi COVID-19. Sehingga banyak yang memilih untuk membantu orang tuanya bekerja. Sampai ada yang terpaksa menjadi buruh dengan bayaran murah atau bahkan dinikahkan. Perkawinan anak usia di bawah 18 tahun masih sering terjadi. Di sejumlah desa, hal ini malah sudah menjadi kebiasaan. Karena orang tua mereka dulu juga menikah di usia yang sama. Perkawinan usia anak juga banyak terjadi pada anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, melainkan oleh kerabat seperti kakek nenek atau paman dan bibi. Pandemi COVID-19 menambah angka perkawinan usia anak. Ada yang beranggapan perkawinan anak adalah solusi dari anak yang tidak melanjutkan sekolah. Menghindari pergaulan yang mengarah pada kehamilan yang tidak diinginkan dan meringankan beban ekonomi keluarga. Sehingga banyak teman kita yang tidak bisa lanjut sekolah karena dinikahkan terlalu cepat. Pernikahan sendiri butuh kematangan dan kesiapan. Tidak sedikit perkawinan usia anak yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian. Selain pernikahan, banyak teman kita yang harus menjadi pekerja anak karena inspirasi maupun dorongan dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Mulai dari bekerja di perkebunan hingga menjadi pekerja migran di luar negeri. Walau dilarang secara hukum, hal ini masih sering terjadi lewat pemalsuan identitas atau karena kurangnya informasi dan sosialisasi tentang perekrutan pekerja migran dan migrasi aman oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Padahal sebagai anak kita sebaiknya lebih fokus pada pendidikan agar saat dewasa nanti dapat menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Kekerasan pada anak juga masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Ada teman-teman kita yang kerap kali dipukul dengan alasan pengasuhan dan seolah-olah ini menjadi hal biasa di rumahnya. Saat berada di rumah terus selama pandemi, ada teman-teman kita yang keluarganya jadi lebih sering bertengkar. Teman-teman kita jadi tertekan, takut, bingung. Selain itu, kondisi tempat tinggal dan MCK yang kurang layak juga bisa menimbulkan kekerasan seksual pada anak.
Jadi, kita harus lebih waspada dan berhati-hati. Diskriminasi maupun kekerasan verbal dan emosional juga sering menimpa anak yang datang dari komunitas minoritas atau anak penyandang disabilitas lewat ejekan, pelabelan, dan prasangka yang mereka terima. Banyak anak dari komunitas minoritas yang trauma melihat keluarganya ditolak masyarakat sekitar. Padahal sebagai sesama manusia, kita harus saling menyayangi dan menghormati teman-teman kita, apapun kondisi maupun latar belakangnya. Semua cerita tadi adalah bentuk pelanggaran hak-hak anak yang perlu kita ketahui dan pelajari, agar kita semua bisa terhindar dari berbagai kekerasan atau perlakuan salah pada anak. Sebagai anak-anak, kita adalah masa depan bangsa dengan banyak potensi dan kesempatan yang tak ternilai harganya. Mengenal hak-hak anak dan bentuk pelanggarannya adalah salah satu cara untuk memastikan kita semua bisa bertumbuh kembang dengan sehat, aman, dan sejahtera.